Tonton terus videonya ya. Bahan yang aku pakai ini sangat simple. Langkah pertama, aku mau potong sosisnya dulu. Satu sosis ini aku bagi menjadi 4. Untuk telurnya aku potong jadi 4 juga ya. Ini boleh kalau mau dipotong-potong lebih kecil. Langkah kedua, masukkan tepung terigu, minyak, garam, tambahkan sedikit air, kemudian aduk. Untuk airnya bertahap supaya gampang untuk diaduknya ya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Setelah tercampur rata, kemudian aku masukkan telurnya. Ini teksturnya emang agak cair seperti ini. Setelah semua tercampur, saring adonan supaya nanti saat dicetak, saat didadar, adonannya jadinya halus. Risoles ini bisa untuk camilan saat kumpul, buka puasa, ataupun untuk lebaran. Risoles ini juga bisa di frozen ya, jadi sewaktu-waktu pengen ngemil tinggal digoreng saja. Adonannya keencerannya seperti ini. Langkah ketiga, aku mau dadar adonannya. Panaskan teflon dengan api kecil. Setiap mau mencetak adonan, diaduk dulu ya, supaya nggak mengendap di bawah. Ambil 1 centong nasi, tuang ke dalam teflon, kemudian putar teflonnya. Tunggu hingga bagian pinggirnya ini mengelupas dari teflonnya. Keriting-keriting seperti ini. Atau bisa digoyang-goyang teflonnya. Kalau sudah lepas berarti siap untuk diangkat. Ulangi lagi sampai adonan habis. Kalau ada yang lubang seperti ini bisa ditambal dengan adonan lagi ya. Pastikan dengan api kecil supaya kulitnya nanti nggak terlalu gosong, bagian bawahnya tetap cantik. Seperti ini hasil dadaran tadi, lentur, tipis. Langkah keempat, aku mau lipat risolesnya. Ini sisa adonan aku mau pakai untuk perekatnya. Ambil sekitar 1 sendok mayones, taruh sosis dan telur di atasnya. Kemudian gulung kulitnya seperti ini. Lalu oleskan adonan tadi sebagai perekatnya ya. Untuk perekatnya bisa pakai putih telur ya, kalau misalkan adonannya memang habis, tapi ini biasanya emang sisa untuk adonannya. Langkah kelima, aku mau siapkan untuk bahan balurannya.
Pecahkan telur, kemudian kocok sampai tercampur rata. Setelah itu, masukkan risoles ke dalam telur. Pastikan semuanya kena adonan telur ya. Kemudian balur dengan tepung panir. Boleh sambil ditekan-tekan supaya lebih menempel. Ulangi seperti ini sampai semuanya habis. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Aku mau simpan untuk frozen. Jadi kalau pengen ngemil tinggal goreng saja. Langkah keenam, aku mau goreng risolesnya. Untuk minyaknya jangan terlalu banyak ya, biar nanti saat digoreng risolesnya nggak mengapung. Kalau mengapung itu nanti susah sekali untuk dibaliknya. Goreng dengan api sedang, ini gampang sekali gosong, jadinya hati-hati saat menggorengnya. Untuk proses penggorengan cuma 1 kali balik aja ya. Kalau sudah kuning keemasan seperti ini, bisa langsung diangkat. Ini dia risoles mayonya. Langkah pertama, siapkan gula pasir. Di sini aku pakai 100 gram. Tambahkan maizena 45 gram. Setengah sendok teh garam. 200 ml air kelapa muda. 400 ml susu cair. Aduk dulu, cukup hingga tercampur aja. Tambahkan dengan 2 kuning telur. Campurkan dulu dengan adonannya supaya nanti lebih mudah mencampurnya. Aduk-aduk kuning telurnya, cukup seperti ini. Kemudian tuangkan. Tambahkan 500 gram keju cheddar yang udah aku parut. Aduk lagi hingga semuanya tercampur. Kemudian ini siap untuk dimasak ya. Masak dengan api yang paling kecil sambil terus diaduk supaya ini nggak menggumpal bawahnya. Aduk perlahan. Ini udah mulai kerasa mengental ya. Sudah kelihatan lebih berat. Untuk memasak klaper tart ini lebih baik pakai wajan yang anti lengket ya, supaya lebih mudah mengaduknya, nggak cepet gosong bawahnya. Ini sudah meletup-letup. Bisa ditambahkan dengan daging kelapa mudanya. Tambahkan 170 gram daging kelapa muda atau dari 1 buah kelapa. Ini lebih banyak lebih enak ya, bisa ditambah daging kelapanya. Supaya lebih memudahkan mengaduknya, aku ganti pakai spatula. Jika semua daging kelapa mudanya sudah tercampur, bisa dimatikan kompornya. Selanjutnya aku mau bikin untuk toppingnya. Siapkan 1 putih telur, tambahkan dengan 15 gram gula pasir.
Pastikan putih telurnya nggak tercampur dengan kuning telur walaupun sedikit pun ya, nanti susah untuk kakunya. Peralatan yang digunakan pun harus benar-benar kering, jangan sampai ada airnya. Kocok hingga berwarna putih, kaku. Ini cepet banget ya ngocoknya, nggak perlu waktu yang lama. Pastikan mengocok putih telurnya benar-benar kaku, ketika dibalik ini udah nggak tumpah. Sudah seperti ini bisa dipakai. Selanjutnya, siapkan cup aluminium. Ini ngisinya jangan sampai penuh, sisakan sepertiga bagian untuk toppingnya. Kalau masih panas, bisa gunakan serbet seperti ini ya, atau bisa ditaruh di meja. Sepertiga bagiannya diisi dengan kocokan putih telur tadi. Ratakan hingga benar-benar penuh. Lakukan sampai semua adonannya habis. Satu resep ini bisa jadi 9 cup aluminium ya. Selanjutnya, susun di atas loyang. Siap untuk ditambahkan dengan kismis. Untuk toppingnya sesuai selera dan sesuai stok yang ada di rumah aja. Suka-suka aja. Di sini aku juga tambahkan dengan keju. Ini lebih enak pakai almond juga, tapi stok aku pas nggak ada, jadinya aku skip almondnya. Tambahkan dengan setengah sendok teh kayu manis. Ini harus benar-benar pelan-pelan waktu mengayak di atasnya. Ini aku terlalu kenceng, jadinya terlalu tebal kayu manisnya, tapi rasanya ini asli beneran enak. Kemudian, oven selama 15 menit dalam suhu 190 derajat. Ini ovennya udah dipanaskan sebelumnya. Aroma kayu manisnya udah wangi banget, kecium sampai luar. Setelah 15 menit bisa dikeluarkan. Tunggu hangat, kemudian bisa dimasukkan ke dalam kulkas minimal 2 jam. Supaya lebih segar, lebih enak lagi rasanya. Kalau kalian suka dimakan hangat gini juga bisa ya. Tapi kalau aku lebih suka yang dingin. Ini setelah masuk kulkas 2 jam. Aroma kayu manisnya kuat banget, wangi banget. Klaper tartnya lembut. Rasanya gurih karena ini ada air kelapa dan juga susunya. Rasa manisnya juga pas, nggak over. Teksturnya lembut, lumer di mulut. Pastinya wajib dicoba ya. Bikinnya mudah, rasanya enak. Semua keluarga pasti juga suka. Ini untuk ide jualan juga oke banget. Jangan lupa mencoba. Bahan yang aku pakai, ini untuk bahan kulitnya aku pakai 150 gram tepung terigu, 100 gram margarin, 1/4 sendok teh garam. Remas perlahan seperti ini sampai membentuk butiran-butiran pasir. Sampai berpasir seperti ini ya. Setelah itu sisihkan dulu. Siapkan cetakan.
Olesi dengan margarin. Lakukan sampai semuanya habis ya. Setelah itu, ambil adonan, padatkan, kemudian ratakan dengan cara menekan-nekan dengan jempol seperti ini sambil diputar sampai halus seperti ini. Setelah itu, pinggirnya bisa diratakan lagi. Tusuk-tusuk adonan. Setelah itu, sisihkan dulu. Kemudian, siapkan untuk bahan flanya 2 kuning telur, 100 ml susu kental manis, 100 ml air, 1 sendok makan maizena. Kocok hingga semuanya tercampur. Pastikan mengocoknya ini rata ya, supaya nanti nggak ada yang menggumpal. Seperti ini, bahan flanya siap untuk dituang ke adonannya. Tuang sampai hampir penuh. Jangan sampai meluber ya. Satu resep ini bisa jadi 12 pai susu. Dalam proses ini bisa sambil dipanaskan ovennya. Oven selama 40 menit dalam suhu 175 derajat, atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing karena setiap oven berbeda. Putar posisi loyang supaya matangnya merata. Ini setelah 40 menit, aku keluarkan dan dinginkan dulu. Karena ini sudah dingin, aku mau coba keluarkan dari cetakannya. Matangnya pas, gampang banget lepasnya, nggak lengket. Walaupun dengan bahan yang ekonomis bisa menghasilkan pai susu yang seenak dan secantik ini loh. Kulitnya renyah dan garing, walaupun pakai bahan ekonomis ya. Flanya manisnya pas dan juga lembut. Terima kasih sudah menonton videoku. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya ya.